Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Ibu harap semua masih tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya anak-anak ibu sekalian berdoa masing-masing saat ini ya. Nah, kalau sudah selesai berdoa, silakan nanti kamu tonton video ini, kemudian kamu harus menyimaknya. Dampak dosa. Judul materi kita saat ini. Dengan tujuan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik dapat memahami bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan secara bersama video cerita tentang Kain dan Habel. Pasti kalian suka kan? Ayo, selamat menyaksikan. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi."
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak, kalian baru saja menyaksikan tayangan video Kain dan Habel. Sekarang kalian memberikan pendapat kalian terkait video. Nah, dari kisah Kain dan Habel, apa dampak dosa yang telah diperbuat Kain? Kain merasa bersalah. Kain menjadi seorang pelarian, pengembara. Dari cerita ini kita akan lebih memahami apa itu dosa dan dampaknya dalam kehidupan. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Sekali lagi, dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Contoh perbuatan dosa itu apa saja ya? Bohong. Pasti kalian suka bohong kan? Bohong pada ayah, bohong pada ibu, bohong pada kakak atau adik, pada teman, bahkan bohong pada guru. Bohong itu dosa loh. Jangan kalian bohong. Nah, contoh lain juga adalah mencuri. Mencuri adalah ketika kita mengambil milik orang lain tanpa setahu atau tanpa minta izin dulu, itu sama dengan mencuri. Mengambil uang ibu di lemari, mengambil pensil teman, mengambil uang teman. Selanjutnya adalah berkata kotor. Karena itu kalian harus berhati-hati dalam berkata-kata. Membunuh, melenyapkan nyawa seseorang adalah perbuatan dosa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Anak-anak, menurut kalian apa alasan Kain membunuh Habel? Tentu karena iri hati. Kain iri hati kepada Habel karena persembahannya berkenan di hati Tuhan. Iri hati kalau kita pupuk, kalau kita pelihara, dapat mengakibatkan perbuatan dosa yang besar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya. Apa dampak dosa
dalam kehidupan manusia. Dosa berdampak pada diri sendiri. Antara lain, rasa bersalah, rasa takut atau cemas, rasa tidak damai yang akan dirasakan oleh diri sendiri. Selain itu, dosa berdampak terhadap orang lain, menimbulkan sakit hati, melukai, menyiksa teman orang lain yang kita sakiti, memisahkan hubungan dengan teman, dengan orang tua, dengan sesama, bahkan juga dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, dosa berdampak pada hukuman yang kekal. Anak-anakku sekalian, dosa adalah masalah yang sangat besar. Dosa bukan masalah kecil. Dosa adalah masalah yang serius, tidak main-main. Karena itu kita jangan memandang remeh dosa itu. Dosa harus diakui. Karena dengan kita mengaku dosa kita, hubungan dengan Tuhan akan menjadi baik. Bahkan akan tetap baik. Demikian pun hubungan dengan sesama. Jika kita tidak mengaku dosa kita, maka kita akan terus dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Hidup kita tidak akan tenang, karena kita telah melakukan perbuatan dosa. Contohnya, pakaian yang putih. Ketika pakaian putih sudah terkena dengan noda, akan sulit untuk kembali kepada semula. Demikian juga dengan paku yang menancap pada kayu. Ketika paku itu dicabut, maka dia akan meninggalkan bekas. Nah, anak-anak, pertanyaan bagi kita adalah, dapatkah noda dosa kita terhapus? Siapakah yang dapat membersihkan noda dosa itu? Tidak ada lain kecuali Tuhan Yesus. Hanya Dialah satu-satunya jalan yang tersedia yang dapat menghapus dosa kita. Tidak ada yang lain. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari perkataan firman Tuhan ini, maka sangatlah penting bagi kita untuk mengaku dosa kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh belas kasihan. Ketika kita mengaku dengan tulus ikhlas, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Nah, anak-anakku, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena dosa sangat berdampak buruk bagi manusia, maka jauhilah dosa. Jangan bersahabat dengan dosa, karena dosa mendatangkan hukuman yang kekal. Penting untuk mengakui dosa dan kesalahan kita, memohon ampun, bertobat, memperbaiki segala kesalahan dan dosa kita. Nah, setelah kamu menonton video tersebut, coba nanti kamu renungkan kenapa kamu masih melakukan dosa saat ini. Nah, kemudian setelah itu, tugas kamu hari ini,
kamu coba menuliskan di buku catatan kamu dosa-dosa apa yang sampai saat ini masih kamu lakukan. Nah, setelah selesai, nanti bisa langsung kamu kirimkan ke WA pribadi Ibu Situmorang. Jika ada pertanyaan maupun yang belum dipahami, bisa langsung kamu WA pribadi Ibu Situmorang.